Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, berbahagia, bergembira bisa membersamai para ikhwah yang saya lihat dominan anak-anak muda, ya. Walaupun ada juga sesepuh kita, ya, para senior, ada Pak Itno, ya, Masya Allah, Barakallahu Fik, ada Ustadz Anis juga, ya, Ustadz Anis Nasruddin, ya, 11-12 Anis Baswedan, ya, Masya Allah, Barakallahu Fik jami'an. Alhamdulillah, seperti kata pepatah, ya, Masya Allah, yang muda bersikap dewasa, ya, yang tua berjiwa muda, ya. Masya Allah. Saya merasa orang pertama yang mendapatkan manfaat dan istifadah, ya, dengan majelis kita di malam hari ini, ya. Kita kembali mendapatkan semangat dari para asatidzah yang dengan penuh ketawaduan membersamai majelis kita, dan juga mendapatkan semangat dari anak-anak muda yang demikian antusias, ya, untuk membekali diri dengan ilmu, membekali diri dengan semua kebaikan. Masya Allah, tabarakallah, ya. Dan demikianlah yang namanya taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bahwa tidak semua manusia diberikan hidayah oleh Allah, ya, untuk mau menghadiri majelis-majelis seperti ini, ya. Mungkin kebanyakan di antara manusia pada hari ini lebih memilih majelis-majelis lain yang tidak terlalu membawa manfaat, ya. Tapi alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita diberikan taufik oleh Allah untuk bersama di dalam majelis kita ini, ya. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca kitabullah dan saling mengajarkannya di antara mereka, melainkan Allah akan menurunkan sakinah, ketenangan, ketenteraman ke dalam jiwa-jiwa mereka. Kemudian Allah cucurkan rahmatnya atas mereka. Bahkan Allah kirim malaikat mengelilingi mereka, dan bahkan Allah sebut-sebut mereka di hadapan majelis yang mulia, yaitu majelis para malaikatnya.
Semoga hal ini menjadi keberkahan ya bagi kita. Apalagi Masya Allah banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang hadir, dan juga Insya Allah di live streaming ya melalui Wahda TV. Mudah-mudahan para hadirin dan juga hadirat ya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Khusus para ikhwah sekalian ya, anak-anak muda yang diberikan taufik oleh Allah untuk mengisi masa mudanya dengan ketaatan, dengan kebaikan seperti ini, bergembiralah. Semoga Allah masukkan antum sekalian termasuk di antara sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok manusia yang Allah akan berikan naungan pada hari kiamat nanti, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Salah satu di antara 7 kelompok itu adalah syabun nasha'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Allah sudah berikan hidayah seperti ini, pegang baik-baik ya. Kalau perlu seperti kata Nabi SAW, addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham ya. Nah, bagaimana itu menggigit dengan gigi geraham? Artinya tempat yang paling kuat ya. Kalau kita mau buka botol ya, ada dulu istilahnya itu ya, Bang Anas ya, bukan di sini ya, karena gigi sini yang kuat, dia bersih, giginya juga copot ya. Nah, ala kulli hal, ini hidayah itu mahal ya. Coba saja. Berapa penduduk dunia sekarang? Kira-kira ya, sekitar, siapa yang tahu ya? Hampir 7 miliar ya, hampir 7 miliar. Di antara 7 miliar itu berapa jumlah kaum muslimin dengan berbagai macam aliran dan apanya pun ya, ya firqahnya, asal mengaku Islam. Sekitar berapa Bang? 2 miliar, sekitar 2 miliar. Banyak atau tidak itu? Banyak ya, 2 miliar. Di antara 2 miliar ya, jadi berarti kita walaupun 2 miliar itu kalau dilihat dari jumlah manusia yang tidak beriman yang lainnya, non muslim, berarti kita lebih sedikit dong ya. 5 miliar ini macam-macam ya. Ada yang sembah matahari, ada yang sembah, ada yang sembah pohon, ada yang sembah binatang, dari semua bentuknya, klasifikasinya. Ada sembah unggas, ada sembah reptil ya. Ada sembah kera ya. Ada itu dalam mitos Buddha Cina ya. Dewa sekaligus raja kera, namanya Sun Gokong ya. Ya kan? Benar? Berarti antum yang lebih tahu ya. Saya pancing jadi ya. Nah, Sun Gokong sembah macam-macam. Ini 5 miliar ini sembah. Ada sembah Sun Gokong, ada sembah dewa kerbau ya. Ada sembah macam-macam ya. Bahkan naudzubillah ya. Saya tidak tahu ini saya mau cerita atau enggak ya. Nah, pilih satu aja ya. Di India ada kalau dalam bahasa Inggris disebut the Temple of Mouse ya. Kuil tikus. Jadi ribuan tikus berkumpul di sana. Orang dikasih makan keju, susu. Karena mereka menyembah tikus, sang maha tikus.
Ya. Nah, jadi apalagi kalau ada tikus putih, mereka akan, ya, itu bekas-bekas makanannya, keju yang sudah digigit, ya, dan susu yang sudah dilepe, ya. Apa bahasa Indonesianya, ya? Di cukup padat jalanan, saya masuk ke masjid, mendapati alhamdulillah ikhwah yang imam dan ada makmumnya satu orang. Iya. Ketika saya datang, alhamdulillah sudah jadi 3. Iya. Nah, selesai sholat saya bilang, pada kemana ini tukang? Ya, paling tidak ada beberapa orang tukang di sini. Kok tidak pergi sholat? Ya, di mana GSD? Ya, apa itu gerakan 1 juta dai ini sasaran kita ini? Ya. Nah, saya coba naik ke atas, ketemu tukang sedang istirahat. Leba maki sambayan deng. Apa? Sudah sholat belum? Saya bilang rutin jika kita sholat 5 kali sehari semalam. Kita tahu itu bila 5 kali orang sambayang 1 malam, 1 hari 1 malam. Dia bilang nakke punna Jumat ji nakke. Iya. Nah, saya kalau Jumat ji, ya. Ini karena Bang Anas tidak pergi berdakwah di sana, ya. Subhanallah. Ini dalam radius berapa meter dari Masjid Wahdah, iya. Artinya di tempat kita. Jadi ada saudara-saudara kita yang seperti itu. Jadi kita tidak bahas ini, ya, kita tidak bahas, ya. Nah, cuma sebagai sampel aja. Bahkan subhanallah yang cukup, ya, ini istilahnya mudhikat mubkiyat, membuat kita tertawa sekaligus menangis. Beberapa tahun lalu saya melakukan perjalanan ke daerah, ke Tenggara, maka kita lewat ya bukan ke Bone, ya, ke Bone. Misalnya lewat di Camba kan, pas mau masuk Camba itu kan ada apa, warung, pas masuk waktu maghrib. Nah, dengan bangganya sang sopir itu dia bilang, turun semua sholat. No mana ki masa panjang, bahasa Bugis kan, ya. Masya Allah, alhamdulillah, ya. Ini bagus sekali Pak sopir ini. Saya bilang, makasih Pak sopir, terima kasih. Bilang, dek metoi ya ji, kuat tuh nasa paju ku pano mana lu laku. Iya. Dia bahasa Bugis, dia bilang, saya tidak mentong Pak Haji. Kalau namanya waktu sholat, saya kasih turun, saya punya penumpang. Good, iya. Nah, Masya Allah, ya. Kita semua penumpang pergi maki sholat, ya kan? Nah, di masjid saya lihat, tegero sopir, ya, di mana Pak sopir tadi ini, ya kan? Nah, subhanallah, usut punya usut, kita kembali ke mobil, dia masih ada nongkrong di warung ngopi-ngopi, ya. Bismillah. Saya bilang, komandan, pura nih masa panjang ini. Sudah sholat, dia bilang,
Dia mah iya. Saya enggak Ji, dia bilang. Maksudnya muslim? Iya. Saya bilang, kenapa enggak pergi sholat? Dia bilang, maka deh puang iku kita kurai. Dia bilang, ada ayatnya ya. Dia bilang, fid dunya wal akhirah. Nah, itu potongan ayatnya saja dia baca. Fid dunya wal akhirah, ya. Patuju jolo linomu napa akhirat. Iya. Laksanakan dulu hajat duniamu baru akhirat. Jadi maksud dia, ya mungkin ya saya tidak tahu interpretasinya bagaimana, tapi yang jelas cukup aneh juga ya. Nah, dia bilang, ya sudah saya makan minum aja dulu baru salat. Mungkin ya Allahu alam. Ya. Ala kulli hal fenomena seperti ini ya, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat banyak di masyarakat kita. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita tidak termasuk dari saudara-saudara kita yang tukang tadi dan sopir ini. Insya Allah kita tidak korting sholat kita. Iya. Jangan juga seperti salah satu presiden negara Islam dari salah satu negeri Arab, ya, pergi kunjungan kenegaraan di salah satu negeri Eropa, kemudian ditanyalah ya stafnya atau salah satu menterinya tentang bagaimana sebenarnya kehidupan spiritual dari sang presiden ini. Ya, ya, bagaimana kehidupan spiritual daripada presiden Anda ini, ya? Karena ini kan Anda dari negara Islam. Dia bilang, oh sangat luar biasa, ya. Saya punya presiden, dia bilang, Anda berapa kali pergi ke gereja, ya? Ya, satu kali, once a week, ya. Satu kali, satu pekan, ya, satu minggu. Dia bilang, saya punya presiden ini beribadah, ya, beribadah 2-3 kali sehari, ya. Maksudnya 2-3 kali dia sholat dalam satu hari, ya, tidak sampai 5 kali. Ya. Nah, jadi wah, langsung orang Barat bilang hebat, great, ya, amazing, ya. Kita 1 kali 1 minggu aja, dia bilang. Presiden Anda ini 2-3 kali sholat sehari, dia bilang, not a week, ya, in a day, ya, every day. Masya Allah, ya, 2-3 kali sholat, ya. Dia tidak tahu bilang Islam itu 5 kali, Pak, ya kan? Alhamdulillah kita tidak termasuk tukang ini, bukan termasuk sopir ini, bukan termasuk presiden ini, ya. Nah, subhanallah, kita insya Allah termasuk yang rajin sholat 5 kali sehari semalam. Bahkan semaksimal mungkin kita usahakan semaksimal mungkin 5 kalinya itu 5-5-nya di masjid, ya. Sholatul jama'ati khairu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat bersendirian 27 derajat. Masya Allah, ya. Ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara yang rajin salat lagi, kita dipilih lagi oleh Allah yang berusaha sedapat mungkin sholat kita 5-5-nya itu di masjid. Masya Allah. Berapa persen itu? Pasti dibawa daripada 10%. Ya. Di antara yang sekian persen yang kecil itu, Masya Allah, kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang mau selalu mengikuti majelis-majelis ilmu. Lebih sedikit lagi, ya. Tadi lingkaran besar manusia, lingkaran lebih kecil lagi kaum muslimin, lingkaran lebih kecil lagi yang sholat, lingkaran yang lebih kecil lagi yang di masjid, lingkaran yang lebih kecil lagi yang mau ikut pengajian. Subhanallah. Ini artinya, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapat karunia yang besar dari Allah, ya. Dan memang siapa yang diberikan oleh Allah karunia hidayah ini, maka sungguh dia telah mendapatkan sesuatu yang sangat besar, ikhwas kalian, berharga sekali. Makanya hidayah ini perlu kita jaga, ya. Jangan sampai lepas, jangan sampai hilang setelah Allah berikan kepada kita.
Ya. Kita jaga dengan apa ikhwas kalian? Salah satunya adalah pertama sekali dengan doa. Ya. Karena tidak akan ada yang bisa menjaganya lebih daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu ini ya Allah. Dan permintaan doa ini harus serius. Jangan kita minta doa begitu tapi dalam hati kita bilang, ya anak saya ini ya tidak akan bergeser ya. Jangan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa innal 'abda la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Naudzubillah. Sungguhnya seorang hamba telah beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Salat dia kerjakan, sedekah dia tunaikan, zakat dia tunaikan, sedekah dia tambahkan, haji dia pergi ke tanah suci, umrah berkali-kali, ya. Semua kebaikan dia lakukan sampai dikatakan tinggal sehasta antara dia dengan surga, dengan al-jannah. Kemudian di akhir-akhirnya dia membelot dan membelok, ya, menyimpang. Akhirnya dia beramal dengan amalan penduduk neraka dan akhirnya dia pun masuk ke neraka. Naudzubillah. Artinya tidak ada jaminan keamanan, ya. Jangan kita pandang enteng. Maka ketika berdoa minta hidayah, minta betul-betul, ya. Karena hanya Allah tabaraka wa ta'ala yang bisa menjaga hidayah di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, akhwas kalian, menjaga hidayah ini salah satunya yang paling penting adalah mudawamatu a'malis shalihah. Kita beriltizam, berusaha sedapat mungkin melaksanakan, mengerjakan semua kebaikan yang bisa kita lakukan dan memprioritaskan yang namanya kewajiban. Salat tidak ada tawar-menawar, ya. Pokoknya kalau yang sudah masuk waktu salat harus salat. Salat harus di nomor satukan, walaupun dia rukun Islam yang kedua, ya. Nah, makanya ada yang pernah marah sama saya, ya, ketika Ustadz Yusran mengisi tablik akbar tarhib Ramadan, menyambut Ramadan, ya, kan yang dijelaskan pastilah hukum puasa kan. Nah di samping saya ada jamaah, dia bilang jelaskan tentang sholat, dia berbisik-bisik kan, ya. Dia bilang mestinya nih Ustadz jelaskan tentang sholat, ya, itu sholat nomor 1. Saya bilang nomor 2 aja Pak. Sembarang kita bilang. Saya bilang iya kan rukun yang pertamanya syahadat kan. Nah, sholat nomor 2, ya kan, rukun Islam. Jangan marah dulu Pak, ya. Nah, jadi ya syahadat yang pertama kita jaga. Tapi maksud saya amalan-amalan soleh ini kita berusaha sedapat mungkin untuk mengerjakannya. Apalagi sholat ini, karena inilah yang akan menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan, ya, keji dan mungkar. Ada yang pernah bilang begini kepada seorang ustadz senior di Makassar, ya, sudah almarhum, sudah meninggal rahimahullah. Ditanya itu Ustadz, iya, katanya sholat itu mencegah dari perbuatan yang tidak baik. Ini tetanggaku rajinnya sholat, tapi cerewetnya luar biasa, selalu mengganggu, selalu pote-pote, ya.
kita menjadi tidak nyaman bertetangga dengannya. Apa jawaban Ustaz ini? Dia bilang, untungnya sholat, mapote-pote, ya. Seandainya tidak sholat, mungkin sudah ditobok mako. Ya. Nah, logika juga saya bilang, boleh juga nih Ustaz. Ya. Nah, jadi ini ya mengerjakan kewajiban. Makanya dalam hadis qudsi Rasulullah meriwayatkan dari Rabbnya tabaraka wa ta'ala, ya, tidak ada satu kewajiban yang lebih Allah cintai dikerjakan oleh seorang hamba, ya, kecuali ma iftaradtuhu alaihi, apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Nah, makanya ikhwas sekalian, jaga baik-baik namanya ibadah wajib. Salat subuh, nah ini salat subuh, jaga baik-baik salat subuh tak. Ya, tentu salat sunat juga harus dimaksimalkan, ya, karena ini yang menutupi kekurangan-kekurangan kita. Tapi jangan karena salat sunat dilakukan sehingga tidak salat wajib. Ya. Kenapa anda pergi salat di masjid? Wah, panjang sekali bacaanku tadi malam, bos. Ya. Salat lail. Salat lail, tidak pergi salat subuh. Ya. Nah, disederhanakan yang sunnahnya kalau memang tidak bisa maksimal, tetapi yang wajib ini dijaga. Ikhwas sekalian, kita ini manusia, pastilah tidak ada yang namanya terlepas dari dosa dan kesalahan, ya. Tetapi kalau kita mendahulukan yang namanya ibadah, terutama yang namanya sholat ini ayat ini biasa tidak dibaca setelahnya, ya. Lanjut, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Apa lanjutannya? Lanjutannya, waladikrullahi akbar. Sungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah itu lebih besar. Apa maknanya? Dalam kitab Zadul Masir yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullah, ya, ini ada dua ulama mirip namanya, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dan ada namanya Ibnul Jauzi, ya. Ibnul Jauzi rahimahullah menulis kitab tafsir judulnya Zadul Masir. Ini kelebihan tafsir ini adalah mengumpulkan semua pendapat tentang tafsir. Jadi apa maknanya ini? Pendapat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, ya. Waladikrullahi akbar, dan mengingat Allah itu lebih besar. Ada paling tidak 4 pendapat ulama tentang maknanya, ya. Salah satunya itu mengatakan bahwa dan sholat itu lebih besar. Maksudnya apa lebih besar? Dan sholat itu, ya, artinya mengingat Allah di dalam sholat itu lebih besar daripada dosa dan perbuatan keji yang kau dilarang untuk melakukannya. Jadi tidak dibilang silahkan berdosa yang penting sholat, bukan begitu maksudnya, ya. Karena ada juga orang memahami begitu, ya. Yang penting saya sholat, ya. Biar berdosa nyenggol-nyenggol sedikit tidak apa-apa. Bukan begitu maksudnya, bos, ya. Maksudnya itu kalau kita secara manusiawi ada salah-salah kita, tetapi kita disiplin tetap menegakkan yang namanya sholat, biiznillah, ya, pahala daripada sholat kita itu akan menutupi jejak-jejak dosa yang kita kerjakan. Nah, itu kelebihannya sholat. Makanya subhanallah, ya, secara yang paling jitu untuk tidak terpenjara dengan kemaksiatan itu sholat, ya. Bahkan, ya, zikir di dalam sholat. Apa amalan yang paling pertama harus dilakukan oleh orang yang berdosa?
Apa ciri-cirinya orang bertakwa? Idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah. Jadi amalan yang harus terus kita lakukan berzikir. Karena nanti kita akan sangat butuhkan zikir itu, naudzubillah ya, ketika kita terjatuh dalam dosa, karena kita terbiasa untuk berzikir, Allah berikan hidayah untuk berzikir, maka pada saat orang berdosa dia akan mengingat Allah, oh Allah, berhenti langsung. Dzakarullah fastaghfaru lidunubihim. Baru setelah itu dia meminta ampunan atas apa yang telah dilakukannya dari perbuatan dosa. Maka orang yang terbiasa sholat dan berusaha untuk khusyuk, berusaha untuk mengingat Allah betul-betul dalam sholatnya, biiznillah dia akan ditolong oleh Allah. Kalau dia jatuh dalam kemaksiatan, Allah akan berikan hidayah dia untuk langsung mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dan berhenti dari perbuatannya yang buruk itu. Itulah kelebihannya orang yang menjaga sholatnya. Allah tolong dia dalam keadaan kritis. Nah itu. Nah, ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang paling penting juga untuk kita lakukan untuk menjaga hidayah Allah yang tadi telah kita gambarkan demikian mahal ini, kita dipilih oleh Allah dengan tapisan-tapisan, lapisan-lapisan yang luar biasa. Ya, wa kunu ma'as shadiqin. Bergabunglah, bersamailah orang-orang yang benar. Jangan bersama orang-orang yang salah. Ya. Nah, digambarkan di dalam hadis bagaimana itu? Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mar'u ma'adini khalilihi. Seorang itu bagaimana keberagamaannya, ketaatannya adalah sesuai dengan teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya setiap orang perhatikan dengan siapa dia jadikan teman dekatnya. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan ya, orang yang berteman dengan orang baik seperti orang yang berteman dan bersama mendekat kepada hamilul misk. Apa itu? Penjual minyak wangi. Iya. Biar kita tidak beli kena tonjeki bau-baunya kan. Masya Allah. Paling kalau kita dekat-dekat ya dikasih tongki, ya. Pacobana, tes-tes, ya. Nah, setengah botol, ya. Nah. Ini tes-tes juga harus hati-hati ya. Tes langsat setengah kilo, ibu-ibu kah? Ya. Coba dulu nuna, pacobana, ya. Setengah kilo pacoba, ya. Nah, jadi orang yang bersama dengan orang baik seperti orang yang bersama dengan penjual minyak wangi. Iya. Sementara orang yang bersama dengan orang yang tidak baik, ya, seperti orang yang mendekat kepada nafikhu al-kir. Itu bagaimana orang kalau pandai besi ya, ada selalu alatnya itu yang dipompa-pompa begini, ya. Ada bunga-bunga apinya. Bunga api itu ya biasa hinggap di pakaian kita dan rusaklah pakaian kita. Biar mau bagaimana ya, kadangkala pasti ada pakaian yang rusak. Begitulah. Bukan berarti kita ini dilarang bergaul, ya, kita disuruh berdakwah menyampaikan, tapi jangan sampai kita yang terpengaruh. Silakan berdakwah kepada semua manusia tanpa kecuali, tapi jangan jadi terdakwah. Ya. Nah, itu. Sampaikan dengan baik. Dan kalau berpotensi kita yang jadi terdakwah, ya, batasi diri. Ya. Saya ini tidak Ustaz, tapi ini kan kasihan kodong itu akhwat, ya. Nah, itu kan. Kasihan itu teman-teman sekolah aku, kasihan Ustaz tidak pakai jilbab, ya. Harus kita berikan hidayah, ya. Harus kita dakwahi. Kan gitu. Bagaimana caranya? Saya japri-japri Ustaz. Ya. Ya kan? Assalamualaikum ukhti, ya. Iya kan? Nah, waalaikumsalam akhi, ya. Ya. Bagaimana kabar tak baik-baik je ki, ya. Ya. Sudah mungkin sholat.
Ya. Pergi jadi tarbiyah. Ya. Weh, banyaknya kata-kata ini bisa menjadi talbis iblis ya. Nah, bisa menjadi perangkap-perangkap iblis. Kalau setan saja bisa berjalan, ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah masuk waktu? Oh ya? Masih ada? Berapa lama lagi? Selama kita bisa bicara. Janganlah. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syaitana yajri fi bani Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu beredar, berjalan di tubuh manusia seperti peredaran darah. Jadi kalau syaitan aja bisa berjalan di tubuh manusia seperti peredaran darah, ya, maka syaitan pun bisa bergentayangan dalam gelombang-gelombang elektromagnetik. Ya. Wah, bahaya. Nah, jadi ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya alhamdulillah gabungkan diri salat berjamaah supaya kita bersama-sama dengan orang-orang baik dikontrol, ya. Sehingga kita bawa kenal-kenal, ya. Sehingga naudzubillah kalau nanti kita ketemu di mana dan berkelakuan yang kurang baik, ada yang langsung Pak Haji hati-hati ke, jamaah masjid gitu, ya kan? Nah, ada controlling kaum muslimin, ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala melekatkan al-khairiyah dalam umat ini dengan dakwah itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik ya umat yang dihadirkan kepada manusia. Kenapa? Karena kalian ya mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya orang kafir dari Bani Israel zaman dahulu, Allah gambarkan keterjatuhan mereka, ya, kemerosotan agama mereka, bahkan hilangnya ya hidayah pada mereka karena mereka tidak mau saling menasihati, saling menegur dalam meluruskan. Di dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel di atas lisan Daud dan Isa putra Maryam, yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah dari perbuatan keji yang mereka lakukan. Inilah salah satu dampaknya kalau kita berjamaah. Ya. Ada orang yang akan mengatakan tidak, bahkan ada orang yang akan menarik tangan kita kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Ibarat seperti kita mau tenggelam, akan ada yang tarik ambil tangan kita. Saya selam, jangkut tenggelam. Ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau kita hidup sendiri, kita mau tenggelam, siapa yang mau peduli? Kalau orang tenggelam di lautan, maka matilah dia dengan izin Allah. Tapi kalau orang tenggelam dalam kemaksiatan, maka bukan saja dia akan mati fisiknya, tapi matilah nuraninya dan hilanglah ya keimanannya. Khusus kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, ya, ini bagi kita semua, bagi saya, bagi kita semua, terutama bagi saya. Jangan pandang enteng dosa kecil. Jangan pandang enteng dosa kecil. Iya. Karena ketika orang sudah terbiasa melakukan dosa kecil, maka ala bisa karena biasa. Itu adalah pondasi untuk dia melakukan dosa besar. Ya. Mohon maaf ini, mohon maaf. Ya. Banyak orang yang kena narkoba karena memang sudah merokok dan terbiasa merokok. Padahal itu merokok berbahaya.
Menurut siapa? Penjual rokok, produsen rokok, ya. Inilah keajaiban dunia ini sekarang, ya. Kalau ada satu makanan atau satu apalah minuman, ya, dibagi-bagikan gratis, tetapi ditulis sini racun, ya. Ada yang mau terima? Tabe, bagi-bagi racun, iya. Tapi ini bukan sekedar dibagi-bagi. Kita beli, beli kok racun, beli, iya. Nah, itulah rokok. Itu langkah pertamanya orang untuk sampai ke narkoba. Dan narkoba, ikhwas sekalian, ini luar biasa, rusak otak. Tapi ada lagi narkoba yang lebih hebat daripada narkoba yang kita maksudkan ini. Disebut dengan narkolema. Apa itu? Narkoba lewat mata, ya, alias pornografi. Pornografi ini merusak otak secara permanen. Naudzubillah, ya. Tolong diluruskan kalau saya salah istilah, ya, karena saya bukan ahli medis, ya. Saya cuma dengar-dengar saja, seperti burung beo saja ini, ya, meriwayatkan, ya. Zat-zat yang keluar dari otak itu macam-macam. Ada namanya adrenalin. Itu kalau kita biasa ada orang naik di tempat tinggi, ya, ada rasa takut-takut tapi mau, ya, itu namanya adrenalinnya, meningkatkan adrenalin, ya. Nah, ada juga, ya, produksi di otak kita yang namanya orang biasa sebut narkoba bagus. Itu hormon kegembiraan, namanya endorfin. Kalau orang main bulu tangkis, ya, gembira sampai terkilir, tidak dirasa, ya. Semes teman kena mata, ya. Ada juga gitu, karena orang gembiranya, endorfinnya yang, ya, itu. Nah, tapi ada yang berbahayanya namanya dopamin, ya. Ini kalau keluar dalam jumlah yang tidak wajar dan itu terpicu oleh tontonan yang mengarah kepada pornografi, ya. Itu kalau orang kecanduan porno akan didesak terus oleh otaknya untuk memenuhi kebutuhan dopaminnya yang ada di otaknya. Nah, itu akan merusak bagian depan dari otak. Ini saya baca dalam kitab Profesor Abdul Majid Az-Zindani, ya, Rektor Universitas Al-Iman di Son'a, Yaman. Beliau farmakolog, ahli farmasi, sekaligus ahli tafsir, ya, ahli dalam bidang ilmu keislaman, ya, subhanallah. Beliau mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi nasiyatin kadzibah, ya, ubun-ubun yang berdusta. 40 tahun dia bilang dia baca semua kitab tafsir, dia belum dapatkan penjelasan, ya, kenapa disebutkan ubun-ubun. Nanti ketika dia mengikuti satu seminar di Australia, seorang dokter ahli neurologi, ahli otak menjelaskan bahwa ini otak bagian depan, karena otak ini kan fungsinya banyak, untuk mengingat, untuk saraf otak, untuk kita merasa, ya. Ini kopi, ya, kopi atau teh, dari mana kita rasa? Kita minum dulu, bismillah. Otak kita, otak memori kita, ya, pengecap kita, ya, itu menginformasikan ini manis, ya, begitu. Ini pahit. Ada bagian otak yang bagian depan namanya, ini bagian otak bagian depan, dalam ilmu biologi dan medis disebut prefrontal cortex, ya. Prefrontal cortex ini adalah bagian otak yang disebut dengan, ya, bagian kontrol kemanusiaan. Jadi tanpa otak bagian depan ini, manusia itu hampir, ya, seperti robot. Dia akan melakukan apa yang menjadi basic instingnya. Basic insting makan langsung makan, ya. Mau melakukan aktivitas seksual dia lakukan itu, tidak peduli, ya. Nah, katanya prefrontal cortex pada, ya, ini yang membedakan manusia dengan hewan.
Inilah yang menjadi kontrol moral manusia. Nah ini dengan tontonan pornografi, dengan zat yang kita sebutkan tadi itu akan merusak secara fisik otak bagian depan manusia. Inilah yang disebut dengan narkolema, narkoba lewat mata, ya. Mau lihat, ya. Dan pornografi ini, ya, kadangkala bermula dari sesuatu yang belum sampai inti sekalinya, ya. Bahkan, ya, musuh-musuh kemanusiaan dan musuh-musuh Islam dengan motivasi-motivasi yang jahat, ya, membuat berbagai macam tontonan yang kadangkala dibungkus dengan berbagai macam perkara yang dianggap tidak apa-apa, ya. Bahkan dalam bentuk game, ya, dalam bentuk game. Yang game itu kadangkala ada level 1, level 2, level 3, ya. Level 1 baru kelihatan buka kaos kaki, ya. Level 2 buka topi, ya. Dan selanjutnya, ya. Dan itu terus, mau lebih, seperti minum air air laut itu. Seperti gitu kira-kira itu anunya. Kondisi psikologisnya terusak. Nah, dosa kecil seperti itu. Tidak terakhir ini, ya kan? Nah, terakhir ini, enggak lagi, ya. Nah, jangan pandang enteng, ikhwas sekalian. Dia akan merusak, ya, dengan cara yang kita sendiri tidak akan merasakannya. Makanya syaitan, Ibnul Qayyim rahimahullah itu menyebutkan target-targetnya syaitan menggoda manusia. Pertama, manusia jatuh dalam kesyirikan. Tidak sanggup, manusia digoda melakukan bid'ah, ya. Tidak sanggup, digoda melakukan dosa besar. Tidak mempan, ya, digoda melakukan dosa kecil. Tidak mempan, digoda melakukan perbuatan sia-sia. Tidak mempan, digoda melakukan perbuatan baik. Gimana? Untuk melalaikan dia dari perbuatan yang lebih baik. Bangun tengah malam, ya. Apa yang paling bagus dilakukan kalau tengah malam? Sholat dulu, ya. Pergi berwudu, sholat, ya. Bahkan biar 1 rakaat pun, ya, ada bagian dari, ya, tadi Ustadz bilang yang penting jaga sholat subuh, ya. Iya, tapi kalau sempat tongki sholat lail tongki kok dong. Tuh, masa biar 3 rakaat tidak bisa, ya. Nah, terbangun dia teringat, saya ada tugas dari murabbiku, ya, mencari di internet. Dia main internet tengah malam, ya. Nah, dengan dalih ada kebaikan mengerjakan tugas dari murabbi, dari ustadz. Padahal ada tugas dari Allah dulu, ya. Sholat. Ini namanya apa? Perbuatan baik untuk dilalaikan dari perbuatan yang lebih baik. Jadi khos kalian, ya, intinya jaga baik-baik kita punya hidayah, ya, dengan semua jalan-jalan kebaikan yang bisa kita lakukan. Dan ketahuilah bahwa tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan taufik untuk kita bisa mengerjakannya. Dan tidak ada dosa yang bisa kita terhindar daripadanya kecuali juga Allah tolong kita untuk terhindar dari perbuatan dosa itu. Maka perbanyaklah ucapan hauqalah, la haula. Saya punya nomor, ya. Iya. Saya bilang assalamualaikum untuk semua, semoga sehat walafiat semua, semoga sehat walafiat, ya. Hari kita bermanfaat dan produktif. Dihack nomor tuh Ustaz, ya. Masa ada hacker mau mengaku, ya kan? Langsung saya dikasih keluar dari semua grup, ya. Saya bilang alhamdulillah, ringan langsung HP ku, ya. Nah, jadi ya ini Ustaz Zaitun bilang ikhwah, dia bilang Ustaz Zaitun bilang juga laki-laki, ya. Syukron bilang juga terima kasih, ya. Nah, supaya kita bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan baik, ya, pada semua kalangan. Walafu minkum, jazakumullah khair, ya. Kata orang kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan disimpan di dalam hati, ya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi, kalau ada waktu yang luang bolehlah kita insyaallah berjumpa kembali, ya.
burung pelikan, burung cendrawasih. Ya, sekian dan terima kasih. Ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.